Ini gede juga sih, 75 juta rupiah untuk biaya kuliah doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun ya. Masih dalam suasana COVID-19 ya teman-teman ya. Masih dalam suasana pandemi ini. Dan kita sekarang udah masuk ke zona new normal nih teman-teman. Jadi udah banyak banget istilah-istilah yang baru yang masuk ke dalam otak aku ini ya. Yaitu yang pertama PSBB, kemudian sekarang udah new normal lagi. Tapi intinya teman-teman tetap jaga kesehatan di rumah dan selalu mencuci tangan ketika teman-teman berada dari luar gitu ya, untuk bisa masuk ke rumah lagi. Nah, oke, kali ini teman-teman, mungkin teman-teman udah baca judul dari video aku seperti biasa ya. Aku masih membahas mengenai tentang arsitektur nih teman-teman. Namun rasanya nggak afdol kalau misalnya aku panjang lebar cerita tentang arsitektur, tapi nggak ngomongin tentang biaya kuliah di arsitektur itu sendiri. Kira-kira berapa sih biaya kuliah yang ada di jurusan arsitektur di Indonesia ini ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas itu teman-teman, dan mengambil beberapa referensi dari kampus-kampus favorit juga nih yang teman-teman ingin masuki pastinya ya, yaitu seperti UI, ITB, IPB, ITS, dan seterusnya. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman, oke? Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, alangkah baiknya nih teman-teman bisa subscribe dulu video aku nih ya. Silahkan ditekan tombol subscribe-nya teman-teman, di like, di komen, kemudian di share juga ke sosial media teman-teman semua untuk dapat membantu aku mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke? Sip. Nah, langsung aja teman-teman, kita masuk ke pembahasan kita. Nah, berdasarkan yang aku katakan tadi, bahwasanya kita akan membahas mengenai uang kuliah di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Di sini aku mau menjelaskan dulu nih teman-teman, bahwasanya uang kuliah di universitas negeri dan universitas swasta itu sistem pembayarannya itu berbeda. Nah, kalau di universitas negeri itu ada sistem pembayaran uang kuliahnya bernama UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah tunggal ini ya dibayarnya tetap per semester ya. Namun setiap kampus itu memiliki UKT yang berbeda-beda. Jadi untuk jurusan arsitektur itu juga termasuk berbeda-beda teman-teman. Jadi nggak bisa kita patokin jurusan arsitektur itu biaya kuliahnya segini gitu, nggak bisa. Makanya aku di sini mau menjelaskan juga dan membantu teman-teman untuk tahu berapa sih kira-kira uang kuliah yang harus kita sediakan per semesternya untuk bisa berkuliah di jurusan arsitektur. Oke, berdasarkan referensi yang aku baca juga nih teman-teman dari beberapa website, dan rata-rata sih beberapa website itu setelah aku simpulkan harganya itu sama gitu. Berarti kan memang mayoritas harganya segitu teman-teman. Nah, yang pertama banget itu adalah Universitas Indonesia. Universitas Indonesia merupakan universitas yang paling favorit juga sih ya, diminati oleh banyak siswa SMA kelas 3 untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, Universitas Indonesia sendiri itu memiliki sistem UKT untuk jurusan arsitektur sebesar 500.000 hingga 11 juta rupiah. Nah, ini adalah uang kuliah yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia untuk jurusan arsitektur sendiri teman-teman. Tapi mungkin ini juga berlaku dengan jurusan lain kali ya. Aku nggak tahu juga nih apakah sistem UKT-nya dari arsitektur dan jurusan lain itu sama di Universitas Indonesia. Tapi dilansir di website ini adalah Universitas Indonesia merange harganya itu dari 500.000 hingga 11 juta rupiah untuk jurusan arsitektur per semesternya. Nah, kemudian teman-teman ada Institut Teknologi Bandung. Nah, ini yang kedua ya, universitas yang paling bukan universitas ya, karena dia masih bersifat institut. Jadi institut yang paling digemari dan diminati oleh pemuda-pemuda ya, anak-anak Indonesia yang mau masuk ke perguruan tinggi. Nah, berapa sih biaya kuliah arsitektur di Institut Teknologi Bandung atau ITB sendiri? Nah, di ITB itu masih sama, sistem pembayaran uang kuliahnya itu menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal tadi, teman-teman. Nah, di ITB range harga atau range biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa berkuliah di jurusan arsitektur adalah dari Rp2.500.000 hingga Rp12 juta. Nah, berbeda dengan Universitas Indonesia tadi ya teman-teman ya. Universitas Indonesia tadi range harganya dari 500.000 hingga 11 juta rupiah.
Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita punya informasi juga dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, teman-teman pasti pernah juga dengar ini dengan nama ITS ya. Masih bersifat institut, masih sama dengan Institut Teknologi Bandung tadi. Nah, ini juga merupakan salah satu institut teknologi yang digemari juga nih oleh banyak anak-anak SMA yang pengen masuk ke perguruan tinggi. Nah, di ITS sendiri nih teman-teman, biaya kuliah itu UKT-nya di range dari harga 500.000 hingga 75 juta rupiah. Wah, ini gede banget nih teman-teman ya. Ini gede juga sih, 75 juta rupiah untuk biaya kuliah doang. Nah, tapi di sini ada catatan teman-teman, bahwasanya biaya kuliah yang ditetapkan kampus ini itu dikecualikan kepada program studi double degree marine engineering atau yang disebut dengan teknik sistem perkapalan. Nah, mungkin ini di luar itu ya teman-teman ya, dan harganya juga mungkin berbeda. Jadi untuk range harga UKT untuk jurusan arsitektur sendiri di sini dituliskan bahwasanya dari harga 500.000 hingga 75 juta rupiah. Oke teman-teman, kita masuk ke kampus selanjutnya. Masih kampus yang bersifat institut nih teman-teman, yaitu ada di Bogor, yaitu Institut Pertanian Bogor. Nah, ternyata di Institut Pertanian Bogor juga ada jurusan arsitekturnya teman-teman. Hanya saja di sini dituliskan bahwasanya jurusan arsitekturnya itu lebih fokus kepada arsitektur landscape atau arsitektur tanaman ya. Jadi kampus ini berfokus kepada arsitektur yang bersifat dengan tanaman sesuai dengan kampusnya lah ya teman-teman ya, Pertanian Bogor gitu. Nah, di IPB sendiri teman-teman itu mereka merange harga untuk UKT-nya itu sekitar 500.000 hingga 11 juta rupiah. Nah, ini sepertinya hampir sama dengan Universitas Indonesia tadi ya teman-teman ya. Range harganya itu mirip-mirip banget. Nah, berarti di IPB sendiri itu range harganya adalah sekitar 500.000 hingga 11 juta rupiah nih teman-teman. Nah, kita lanjut ke kampus yang juga favorit banget nih bagi teman-teman yang ada di SMA sekarang. Pasti ini udah familiar banget nih ya nama kampusnya ya, yaitu Universitas Gadjah Mada teman-teman, yaitu ada di Yogyakarta ya, UGM. Nah, UGM sendiri merupakan 10 kampus terbaik di Indonesia ya saat ini ya. Nah, berapa sih biaya kuliah arsitektur atau biaya kuliah jurusan arsitektur di UGM sendiri? Nah, kita bisa lihat di sini bahwasanya bagi jurusan arsitektur paling mahal itu bisa mencapai 12.500.000. Namun di website ini UGM tidak menjelaskan berapa sih biaya kuliah minimalnya teman-teman. Tapi di sini dituliskan hanya biaya kuliah maksimal, yaitu 12.500.000 rupiah. Selanjutnya teman-teman, ada Universitas Brawijaya. Nah, Universitas Brawijaya ini berada di Malang, di Jawa Timur ya. Berapa sih biaya kuliahnya untuk jurusan arsitektur? Nah, untuk jurusan arsitektur sendiri dibebankan biaya mulai dari 3.500.000 hingga 7 juta rupiah. Nah, teman-teman bisa melihat nih, range harganya juga setengahnya ya, setengah harga maksimalnya, yaitu 7 juta rupiah dan minimalnya itu 3.500.000 rupiah. Next, ada Universitas Udayana. Nah, Universitas Udayana ini terletak di Pulau Dewata, Bali nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang berminat ingin berkuliah di sana. Untuk jurusan arsitekturnya sendiri itu dibebankan biaya dari 500.000 hingga 8 juta rupiah. Ini untuk UKT-nya ya teman-teman ya. Masih tergolong itulah ya, masih tergolong terjangkau lah gitu untuk jurusan arsitektur sendiri. Next, kita nggak berlama-lama ya teman-teman, karena ini cukup banyak juga nih beberapa universitas yang kita bahas. Ada Universitas Hasanuddin atau Unhas. Nah, Universitas Hasanuddin ini juga merupakan universitas favorit nih teman-teman, yaitu terletak di Makassar dan memiliki reputasi kampus yang cukup bagus juga ya di Indonesia, dan juga alumni-alumninya yang menjadi pejabat-pejabat negara saat ini ya teman-teman. Nah, di Unhas sendiri itu biaya kuliah arsitektur dibebankan dari range harga 500.000 hingga 6.500.000 saja. Nah, ini malah justru lebih murah dari Universitas Udayana tadi ya teman-teman, yang di Bali tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke Universitas Sriwijaya. Nah, Universitas Sriwijaya itu terletak di Sumatera Selatan ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga udah familiar banget dengan universitas ini. Dan biaya kuliah yang dibebankan kepada mahasiswanya untuk sistem UKT itu memiliki range dari 500.000 hingga 7 juta rupiah. Nah, ini juga rasanya masih terjangkau banget nih untuk jurusan arsitektur sendiri. Nah, teman-teman, yang terakhir ada Universitas Samratulangi atau dalam biasanya sering disebut dengan Unstrat ya. Unstrat ini merupakan universitas yang juga tidak jauh dari Makassar, yaitu di Manado, Sulawesi Utara, teman-teman, tepatnya ya.
Nah, berapa sih besaran UKT untuk jurusan arsitektur? Nah, ternyata di Unstrat juga ada jurusan arsitektur nih, teman-teman. Nah, untuk biaya jurusan arsitekturnya sendiri itu ditetapkan atau dibebankan kepada mahasiswanya dari range harga 3 juta rupiah hingga 11 juta rupiah. Nah, itu yang terakhir teman-teman ya, yaitu Universitas Samratulangi. Nah, di sini teman-teman juga bisa menyimpulkan bahwasanya ternyata kuliah di arsitektur itu nggak sampai ratusan juta juga ya, nggak sampai puluhan juta juga. Yang paling tinggi itu tadi ya di ITS mungkin ya, ada 75 juta rupiah. Namun kembali lagi teman-teman bahwasanya sistem UKT itu akan ditetapkan setelah teman-teman melalui beberapa proses ya, yaitu proses pengecekan ekonomi orang tua juga, kemudian ada proses wawancara dan seterusnya. Nah, aku juga masih kurang paham sih beberapa sistem dari UKT ini. Mungkin teman-teman juga bisa mempelajarinya nanti bagaimana sih sistem pembayaran uang kuliah di masing-masing kampusnya gitu. Karena setiap kampus itu memiliki sistem uang kuliah tunggal yang berbeda-beda nih teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, apa sih yang membedakan uang kuliah tunggal dari universitas-universitas negeri tadi dengan aku sendiri yang notabene-nya udah lulus dari jurusan arsitektur namun di universitas swasta? Oke, aku akan menjawab di sini teman-teman. Berapa sih biaya kuliah yang aku keluarkan ketika aku masuk di jurusan arsitektur, salah satu jurusan arsitektur di universitas swasta di Padang, Sumatera Barat. Nah, jurusan arsitektur aku sendiri itu merupakan jurusan arsitektur pertama ya yang ada di Sumatera Barat. Dulunya itu kalau aku nggak salah kampus aku itu namanya Institut Teknologi Sumatera Barat. Nah, arsitektur itu merupakan jurusan tertuanya teman-teman. Nah, di kampus aku sendiri ketika aku baru masuk, biaya kuliah yang dibebankan kepada masing-masing mahasiswanya itu adalah 6 juta rupiah. Nah, itu ketika aku masuk tahun 2014. Nah, 2014 aku masuk ke sana, uang kuliah yang aku bayar untuk semester pertama dan semester kedua itu adalah 6 juta rupiah. Nah, untuk semester 3 teman-teman, itu uang kuliahnya mengalami penurunan dikarenakan aku mengambil mata kuliahnya itu nggak banyak lagi teman-teman. Misalnya gini, misal di semester 2 atau semester 1 atau semester 2 aku mata kuliahnya ada 7. Nah, di semester 3 bisa jadi aku mata kuliahnya ada 5, berarti berkurang gitu kan. Otomatis pengurangan mata kuliah ini dan pengurangan SKS ini juga berpengaruh kepada uang kuliah. Maka dari itu di swasta, sistem perhitungan uang kuliahnya berdasarkan SKS yang teman-teman ambil nih teman-teman. Nah, otomatis kalau misalnya teman-teman semakin naik semesternya, semakin naik tingkatannya istilahnya gitu ya, otomatis biaya kuliahnya juga semakin berkurang. Namun catatannya begini teman-teman, memang biaya kuliah kita itu berkurang setiap semesternya kalau di kampus aku ya, tapi kebutuhan kita untuk berkuliah juga tetap bertambah gitu. Seperti kalau kita naik tingkat itu di arsitektur ada mata kuliah yang memang wajib, itu kan studio perancangan arsitektur. Nah, itu ada sesinya teman-teman, ada studio perancangan arsitektur 1 hingga studio perancangan arsitektur 6 kalau aku nggak salah ya. Dan kemudian baru masuk ke studio akhir arsitektur. Nah, di situ memang kita membutuhkan budget yang cukup lumayan nih teman-teman, dari biaya memprint tugas, kemudian kita membeli peralatan untuk bisa menggambar seperti pensil, kemudian drawing pen, kemudian ada siku-siku, pewarna dan lain sebagainya. Itu juga memiliki biaya dibebankan ke kita sendiri. Nah, itu bukan dari kampus ya teman-teman, itu harus dari kita sendiri. Nah, tapi kalau di kampus aku itu sendiri teman-teman, untuk kertas, ada kertas A3, ada kertas A2, bahkan nanti ada kertas yang A0 lagi teman-teman yang besar itu memang ada juga disediakan oleh kampus. Tapi terutama itu untuk kertas A2 dan A3. Itu disediakan oleh studio teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu pusing membeli kertas di mana nih kertas segala macam. Biasanya sih itu disediakan oleh kampus masing-masingnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja informasi yang bisa aku bagikan kepada teman-teman semua mengenai berapa sih biaya kuliah di jurusan arsitektur sendiri. Apakah mahal atau justru malah masih terjangkau dengan kantong kita lah ya gitu. Yang apalagi yang teman-teman yang pengen banget kuliah di jurusan arsitektur di universitas negeri, ya itu mungkin bisa jadi bahan referensi untuk teman-teman bisa membayangkan lah ternyata uang kuliahnya sekitaran segitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan untuk video aku kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa memberikan tambahan
wawasan lagi lah mengenai uang kuliah tunggal jurusan arsitektur di masing-masing kampus negeri yang ada di Indonesia. Oke, jangan lupa teman-teman tinggalkan like, komen, dan subscribe di channel aku ini. Bantu aku terus untuk bisa mengembangkan channel ini ke depan teman-teman. Kalau teman-teman ada komentar dan masukan ke aku sendiri, itu bisa ditulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tonton video-video aku sebelum-sebelumnya teman-teman ya, karena aku bakal ngebahas beberapa hal-hal juga di dunia pendidikan dan pastinya di dunia arsitektur. Oke? Keep positif, smart, dan kreatif teman-teman. Jaga kesehatan selalu dan jangan kemana-mana. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.